Nah, pengertian sediaan gel secara umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berkaitan pada fase terdispersi. Zat-zat pembentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulasi koloid, pelindung dalam suspensi, pengental untuk sediaan oral, dan sebagai basis suppositoria. Secara luas disediakan gel banyak digunakan pada produk obat-obatan, kosmetik, dan makanan, juga pada beberapa proses industri. Pada kosmetik yaitu sebagai sediaan untuk perawatan kulit, sampo, sediaan pewangi, dan pasta gigi. Yang pertama, untuk kosmetik. Gel digunakan pada sampo, parfum, pasta gigi, dan kulit, dan sediaan perawatan rambut. Yang kedua, gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal, non-steril, atau dimasukkan ke dalam lubang mata. Yang ketiga, gelling agent biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan tambahan, pelindung koloid, dan suspensi, bahan pengental pada sediaan cairan oral, dan basis suppositoria. Yang pertama adalah keuntungan sediaan gel, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan penyebarannya baik pada kulit. 2. Efek dingin, yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Yang ketiga, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis. Dan yang terakhir adalah kemampuan pencuciannya dengan air yang baik. Selanjutnya adalah kerugian sediaan gel. Kerugian sediaan gel yaitu untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Namun, penggunaan kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga belinya lebih mahal. Gel elastis bisa kembali ke bentuk asal, kering bisa mengembang kembali bila ditambah pelarut, contohnya agar-agar, gelatin. Gel non-elastis tidak kembali ke bentuk asal, kering tidak bisa mengembang kembali. Contohnya silika gel. Gel umumnya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu hidrogen, menggunakan air sebagai pelarut, dan organogel, menggunakan pelarut organik dan bukan air. Klarifikasi ini menentukan karakteristik fisiko-kimia gel, terutama kemampuannya utama mengembang, melepaskan zat aktif, dan interaksinya dengan kulit. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam satuan cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul marco yang terdispersi dan cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik, misal karbomer, atau dari gum alam, misal tragan. Molekul organik larut dalam fase kontinu. Gel sistem dua fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Dalam sistem ini, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Partikel anorganik tidak larut hampir secara keseluruhan terdispersi pada fase kontinu. Sifat dan karakteristik gel. Yang pertama, swelling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Yang kedua, sineresis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel, terjadi tekanan yang elastis sehingga terbentuk massa gel yang tegar. Yang ketiga, efek suhu. Efek suhu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi juga dapat pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Yang keempat, efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif.
dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid digaramkan atau melarut. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit kecil akan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Yang kelima, elastis dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin, agar dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk 501 menjadi gel terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentukan gel. Yang pertama, komponen gel. Yang kedua, zat aktif atau berkhasiat. Yang ketiga, Glingin agent. Sejumlah polimer digunakan dalam pembentukan struktur, yaitu grum Arab, turunan selulosa, dan karbomer. Kebanyakan dari sistem tersebut berfungsi dalam media air. Selain itu, ada yang membentuk gel dalam cairan non-polar. Yang pertama adalah pembentukan gel. Pilih jenis yang sesuai. Gunakan konsentrasi yang tepat. Pastikan larut atau hidrat sempurna tanpa gumpalan agar hasil seragam. Yang kedua, nilai pH. Jaga kisaran 4,5 sampai 6,5. Gunakan zat penetralnya yang pas. pH salah bikin gel keruh, encer, atau strukturnya rusak. Lalu yang ketiga, kesesuaian bahan. Hindari kelebihan garam, elektrolit, dan zat yang tidak sesuai, karena bisa menurunkan kekentalan atau merusak kejernihan. Timbanglah semua bahan sesuai rumus. Sebarkan bahan pembentuk gel ke pelarut, aduk hingga larut dan mengembang. Netralkan atau atur suhu sesuai jenis bahan agar terbentuk tekstur kental. Campurkan bahan tambahan saat aktif, aduk rata hingga homogen. Kemas ke wadah bersih dan tertutup. Evaluasi sediaan gel. Yang pertama adalah evaluasi fisik. Evaluasi fisik yang dilihat yaitu yang pertama adalah penampilan, homogenitas, 3 viskositas, distribusi ukuran partikel, uji kebocoran, isi minimum, penetapan pH. Yang kedua, evaluasi kimia. Evaluasi kimia yang diperhatikan yaitu identifikasi zat aktif. Yang kedua, penetapan kadar zat aktif. Yang ketiga adalah evaluasi biologi. Yang pertama yaitu uji penetapan potensi antibiotik. Dan yang kedua adalah uji sterilitas. Syarat-syarat sediaan gel. Yang pertama, memiliki viskositas dan daya lekat tinggi, tidak mudah mengalir pada permukaan kulit. Yang kedua, memiliki sifat tiksotropi, mudah merata bila dioleskan, memiliki derajat kejernihan tinggi atau efek estetika. Yang ketiga, tidak meninggalkan bekas atau hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian. 4. Mudah tercucikan dengan air. Yang kelima, daya lubrikasi tinggi. Mekanisme kerja sediaan topikal gel. Penetrasi, sel mampu menembus lapisan hipodermis sehingga banyak digunakan pada kondisi yang memerlukan penetrasi seperti sediaan gel analgetik. Rute difusi, jalur transfolikuler gel yang baik disebabkan kemampuan gel membentuk lapisan absorpsi. La Habana.